ketum bikin kelas-kelas begini toh supaya teman-teman termotivasi punya komunitas untuk bisa daftar, untuk bermimpi lah. Mungkin susah gitu ya untuk bersaing sama yang barat, tapi beta pikir yang ada masalah. Ya, betul sekali, Wis. Ya, betul sekali. Beta first of all sangat excited banget di invite untuk ini, untuk kasih inspirasi lah untuk teman-teman. Karena memang beta pikir kita not just Ambonis, bukan cuma orang Ambon yang sedikit, tapi beta semalam melihat statistik Indonesia, orang-orang Indonesia yang sekolah di luar negeri itu mobilitasnya tuh termasuk the bottom 10, the bottom on the 10th list. Jadi kita dikalahkan sama, for instance, negara dari Brunei, Malaysia, Vietnam, Jepang, Korea, itu aduh luar biasa. Exactly. Jadi secara walaupun mereka juga tidak bisa mereka juga, Vietnam itu susah banget. Beta punya teman dari Vietnam itu susah banget untuk bahasa Inggris. Tapi kenapa bisa tembus gitu loh. Jadi there's something, I think one of the important tool is English. Master your English. Aduh, English first. Ya, begitu deh. Oh ya, soal Dutch, beta juga di sini day to day life beta speak Dutch. Tapi untuk mulai untuk study di Belanda, Belanda itu termasuk negara yang internasional compared to other regions in Europe. Jadi if you have Dutch ability, that even better. But if you don't and you have English, English is better. Yeah. Jadi, you still get along, right? Yeah. Orang Belanda bisa bahasa Inggris semuanya. Yes. Jadi buat teman-teman nanti yang cuma bisa bahasa Inggris saja, nah jangan khawatir, masih bisa hidup kok di Belanda. Karena orang Belanda pintar bahasa Inggris, bisa berbahasa Inggris, ya. Kita teman-teman yang ikut short course itu waktu itu mereka bahasa Inggrisnya aduh ancur klep, tapi bisa tembus beasiswa pergi ambil short course. Ya, itu karena something related with demand. Demand. Karena orang-orang di negara-negara luar itu mereka butuh international diversity dari luar negeri. Jadi makanya katong kan sometimes katong yang di luar negeri itu katong kayak aduh gimana ya hidup di luar negeri. Aduh gimana ya. Padahal sebenarnya orang-orang dari luar negeri di institusi di luar negeri mereka butuh diversity. Mereka butuh orang-orang dari dunia, dari Indonesia, dari Asia untuk memperkaya mereka punya resource lah. Ya. Jadi mereka sangat welcome gitu. Kakak Wisya nanti ini ya, tinggal kasih aba-aba saja ya. Iya, untuk mulai. Lewat 5 nih. Udah ya. Soalnya di beta jam masih jam 3. Jam 3 sharp gitu. Sebentar ada kelas TOEFL juga untuk malam tuh jam 7 sampai setengah 9. Jadi kalau bisa ketemu mulai nanti kalau ada yang masuk silahkan. Iya, kita pakai bahasa Indonesia aja ya karena kayaknya ada dari pendaftar yang dari luar. But you can mix. Oke. Ya, soalnya tadi Patricia punya slide in English, and then I told her that you can mix, right? Yeah. You can speak in English, Indonesian. Ini karena kemarin beta langsung bahasa, ya. Iya. Tadi dari kemarin beta punya teman yang S2 di Amerika itu malah dia mungkin lihat postingnya kita, terus dia pengen kuliah di Netherlands atau di yang lain di Eropa. Nah, tadi dia kontak-kontak tanya beasiswa orang India, teman India tapi S2 Amerika. Oh wow. Oke. Ya, Yurni kita bagaimana?
Oke, naik-naik terus Kak Wishe. Tadi dari 9 orang, naik sekarang sudah 36 orang. Tadi 32 barusan, sekarang 36 orang. Ya, orang Indonesia begitu, orang Ambon begitu ya. We are on time. Sometimes late, you know. Oh. Tapi Beta cuma lihat ada 5 orang. Almost always. Ketong 5. No, take a look at the participant down there. Oh, gimana nih? Soalnya Beta buka ini. You know the button of share screen itu di samping kirinya itu ada chat, kemudian participants, and then when you click, you can see there are 36 right now. Oh, no, it's not like that. It's not that way. aduh. Tadi lihat tombol share screen yang di bagian bawah. Iya, soalnya Beta nih lagi full view. Beta lagi sharing screen. Oh ya, I see. See? Oh, Alright. di atas ternyata, bukan di bawah. Oh, okay. Katong pun sum Belanda jadi beda. Oh, I see. Soalnya Beta teman yang di Belanda. Zoom di sana dengan Zoom di sini. Oh iya. Tapi Beta komunikasi dengan Beta punya teman di Belanda, dia bilang Zoom is not safe, so we use Teams. Ya, or meeting, Google Meet. Ya. Oh iya. Oke, Yurni, mungkin. Oke, sekarang naik 37 orang. Kita mulai saja ya, because we only have 1 hour here. So Patricia is going to talk for about 15 minutes, and then Kakak Wishe for about 15 minutes, and then we are going to give a time for the questioner, you know, to give comments or to ask what they want. Okay, let's start. Can we start now? Oke, halo teman-teman. Sekarang naik sudah 36 orang. Selamat sore teman-teman. Selamat sore waktu Ambon. Dan bagi teman-teman yang di luar Ambon, selamat siang. Yang di bagian barat ya, selamat siang. Nah, teman-teman, kami dari LKP Timur Cerdas, ini adalah kelas kami yang bernama kelas inspiratif. Ya, jadi kelas inspiratif kami kali ini adalah dengan tema sharing session kuliah di Eropa dan membangun karir di dunia internasional. Nah, pembicara kami sudah ada Patricia Sapulete, dia Nona Ambon yang sekarang sudah menetap di Belanda, ya. Kemudian ada pembicara yang kedua yaitu sudah tidak asing lagi Wishe Pelupesi. Sekarang menetap di Ambon tapi bolak-balik ke luar negeri, kemudian akan berangkat ke Amerika Serikat mungkin minggu depan saat corona sudah over. Oke, teman-teman. Untuk informasi teman-teman, LKP Timur Cerdas ada beberapa kelas ya, ada inspiratif, kali ini inspiratif, kemudian ada kelas TOEFL dan kelas konsultasi juga ya. Itu nanti akan dibahas di akhir. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu, sekarang kita tampilkan presentasi dari teman kita, Patricia Sapulete dari Belanda. Silahkan. Halo semua teman, terima kasih banget untuk bisa di sini, bisa di kelas inspiratif Timur Cerdas. Juga terima kasih untuk Wishe sudah invite Beta untuk partisipasi di event ini. Ya, Beta senang sekali untuk share experience Beta. Yurni juga terima kasih untuk sudah support Beta untuk presentasi Beta kali ini. So, hai semua teman dari di Indonesia. Beta nama Patricia Sapulete dan Beta sekarang tinggal di Belanda dan kerja di Belanda. So, Beta punya 15 minutes here dan Beta sudah prepare slides untuk guide ketong, untuk pandu ketong untuk gimana sih untuk study, work, and life abroad. So, shall we begin? Slide-nya, sedikit warning, slide-nya in English, but I believe that you have a decent English level, or otherwise I can translate it to you. Beta akan juga share dengan Indonesia untuk Anda. So, I think I have to click. Oh iya, so terima kasih juga untuk Wishe karena kemarin Beta dapat respons yang luar biasa dari teman-teman dan ini adalah hasil dari respons teman-teman semua. Jadi banyak yang ada punya
enthusiasm about tentang luar negeri, the world outside what we live in, where we live in or where you live in now. Ini tentang luar negeri, tentang dunia internasional. Ada teman yang pengen tahu apa sih tips-tips untuk dapat beasiswa, apa sih pengalamannya. Beta ada yang tidak percaya diri, beta juga bimbang, dan sebagainya. Dan hopefully beta akan coba dengan teman-teman hari ini untuk bantu teman gimana sih membuka wawasan untuk moving forward with whatever you dream on. Dan make it come true. Dan membuat itu jadi sebuah realisasi. So tadi malam setelah beta melakukan research untuk presentasi ini, beta lihat bahwa ini adalah result yang beta lihat dari World Bank. Ini beta akan translate 55% of Indonesian who complete schools are functionally illiterate. Means in Indonesia is 55% orang Indonesia yang selesai sekolah mereka itu dibilang functionally illiterate, tingkat literasinya cuma 50%. Beta kaget banget, dan ini bukan illiterate-nya, bukan illiterate tidak bisa baca, tapi illiterate ini oleh hasil survei oleh World Bank Analysis in 2019, World Bank Analysis tahun 2019. Functionally illiterate meaning here is that kita bisa baca, kita bisa tulis, tapi kita tidak bisa menjawab, tidak equipped dengan skill necessary into the labor market. Which means katong bisa baca dan tulis, tapi katong tidak bisa respons terhadap, kita tidak punya skill yang necessary, yang untuk kita lengkapi kita untuk masuk di dunia kerja, either di Indonesia atau either di luar negeri. Jadi sesuatu yang sangat menurut beta surprising, dan beta juga offended a little bit, you know. Tapi ya itu sesuatu yang based on analysis. Dan kita punya tingkat literasi itu di bawah Vietnam, negara yang susah banget menurut beta, in my opinion, untuk bahasa Inggris gitu. So that's the reality, how the world outside looking at us in Indonesia. Padahal beta sebagai seorang Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia, beta tidak setuju. Tapi ya, that's what the research shown us. But don't worry, tidak usah khawatir. Kamu bisa fix this, kamu bisa perbaiki ini. Start with yourself. Mulai dari diri kamu sendiri. Kamu bisa memperbaiki dunia, bisa change the world melalui education. Ini ada quote dari Nelson Mandela, kalau kalian bisa lihat, dia bilang bahwa education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Anda bisa change the world, bisa merubah dunia. Bagaimana? By educating yourself. You can educate yourself wherever you are. You can do it in Indonesia or you can study abroad. It depends on several factors. Itu tergantung dari faktor-faktor yang nanti kita akan show. So this is for start, that we will start with motivating ourselves. Kalau katong mau merubah dunia, katong harus merubah itu dari katong pun diri sendiri. Bukan orang lain. Jangan harap orang lain untuk rubah katong punya hidup. Katong harus start gitu loh. Walaupun banyak challenge, banyak tantangan, tapi katong harus start. Oke, dan ini juga sedikit statistik. Beta harap teman-teman bisa lihat. Jadi ini beta kasih comparison. Jadi table ini adalah table negara-negara di Asia yang go overseas, yang pergi ke luar negeri untuk study, untuk tinggal dan sebagainya. This is called outbound mobility ratio in Asian countries. Ini data dari World Education Service. Indonesia punya orang-orang yang keluar dari Indonesia, either untuk study atau abroad, itu sangat rendah, di bottom, almost in the bottom 10. Jadi Brunei, Singapura, teman kita di Malaysia, even Laos dan Vietnam, mereka itu bisa keluar negeri. Ya, nah tingkat mobilitas mereka untuk keluar negeri itu tinggi sekali. Di sini mungkin beta cuma Yurni bilang tadi, Wisya punya bolak-balik ke luar negeri. Mungkin Wisya masuk di dalam kategori
Indonesian here. Ya, tapi ini juga realitas. Jadi luar negeri itu sesuatu dunia yang baru dan dunia yang baru yang penuh dengan challenge yang beta juga mengerti. Oke. So this is something that I would like to show you. Jadi di negara Asia, katong beta tidak cuma bilang soal Indonesia, tapi juga untuk tidak cuma bilang soal Ambon, but also Indonesia as well, still lower compared to other countries in Asia in terms of outbound mobility ratio. So, sekarang banyak pertanyaan yang bilang study abroad. Can I? Do I want it? Beta bimbang, beta tidak percaya diri, beta tidak tahu apakah beta mau study abroad atau mau study di Indonesia. By the way, mau study Indonesia, beta rasa banyak sekali institusi yang sudah mempersiapkan, kasih guidance, arahan untuk gimana cara untuk studi di Indonesia. And it is more, I think, more achievable compared to study abroad untuk some people. Jadi lebih familiar, orang lebih gampang, lebih kenal untuk study di Indonesia timbang di study di luar negeri. So study Indonesia is also good because we also have improved our education system. Katong sudah perbaiki katong punya education system di Indonesia. Beta baca, mungkin levelnya belum cukup tapi sudah. Tapi untuk sesi kali ini beta mau share tentang study abroad. Belajar di luar negeri. Can I? Beta bisa sing. Do I want it? Apa beta mau untuk study di luar negeri? Well, untuk menjawab pertanyaan ini, Ale harus tanya beberapa pertanyaan untuk diri Anda sendiri. Apakah Anda mau studi di luar negeri? To study abroad, untuk belajar di luar negeri. Nomor satu, yang paling penting, apa goalmu? Apa goal itu apa ya bahasa Indonesianya? Tujuan ya, tujuan. Tujuan, cita-cita. Cita-cita, apa sih? Itu harus nomor satu paling penting karena goal itu akan bantu katong. Jadi ini ada dua. What is my goal? Apa sih tujuan beta? Untuk beta pribadi, beta bisa bagi dalam dua kategori. Study and then return to Indo, yaitu belajar dan kembali ke Indonesia. And number two, study and live abroad, belajar dan tinggal di luar negeri. Ini agak sedikit beda ya kalau goalnya. Kenapa ini beda? Karena kalau kamu pengen study dan return to Indo, mungkin teman-teman seperti Visha dan teman-teman yang lain bisa explain gimana caranya goalnya untuk study dan return di Indo. Itu agak sedikit beda dengan orang yang punya goal, mungkin secara saya pribadi, study and live abroad. Itu goalnya sedikit beda. Nah, apa namanya caranya sedikit beda untuk study and live abroad. Jadi study and work and live abroad. So I am on the second category. Aku study and live abroad. So itu nomor satu yang paling penting. Goalmu apa? Karena dan ini mempengaruhi efek bagaimana cara kamu atur langkah-langkahmu, your steps, bagaimana juga financialmu, bagaimana juga kamu siap untuk studi di luar negeri. Ya itu sangat penting. Dan nomor dua, pertanyaan yang nomor dua, setelah kamu tahu goalmu, kamu tanya lagi ke dirimu, apakah saya siap? Am I ready? Dan readiness here, kesiapan sini ada dua hal. Yang actually it is four, but let's say two. Financial harus siap. Number two, mental harus siap. Itu sangat penting menurut beta, soft skill. Dan nomor dua, yaitu kamu harus punya hard skill and soft skills. Beta akan explain later what is hard skills, what is soft skill. Hard skill bukan boxing ya. Ini di belakang beta nih ada punching bag. Beta suka boxing. Jadi itu bukan berarti hard skill, itu different. Jadi ya, jadi pertanyaan setelah kamu tahu apa goalmu, terus kamu tanya dirimu, apakah saya siap? Apakah saya punya finance? Apakah saya punya mental siap? Apakah saya punya semua hard skill and soft skill yang dibutuhkan? Beta akan explain later what is hard skill and what is soft skill. Dan kemudian setelah Anda, kalau misalkan, oh beta sudah siap, let's say, beta sudah siap, atau beta mungkin sedikit-sedikit siap lah, sikit-sikit lah, orang Malaysia bilang. Sadiki-sadiki, orang Ambon bilang. Then, kamu think, how to realize my goal to study abroad. Means, bagaimana cara untuk bikin ini real? Bagaimana cara bikin ini, how to realize it. Bagaimana cara bikin ini goal.
Of course, getting a scholarship, there are two ways as well, at least. Getting a scholarship via full and partial or self-funded. Maybe option nomor 2 agak sedikit mahal, bukan agak sedikit, sangat mahal, dan mungkin optionnya akan lihat di getting a scholarship, full or partial. Dan I believe that Kelar Timur Cerdas lewat Yurni and Visha, mereka akan explain ke kalian banyak sekali informasi tentang scholarship. So, those are 3 questions. Apa sih goalmu? Nomor 2, apakah saya ready? Nomor 3, bagaimana sih cara saya realize, okay, let's say I'm going to get a scholarship. Then, the question, oh, what is this? Oh, yeah. Okay, so, am I ready? Beta explain sedikit tentang point number 2 here. Am I ready financially and mentally? Here, financially, what does it mean? Oh yeah, Beta can explain. What does it mean financially ready? Means, do I have fund available for tuition fee, uang sekolah? Kalau dulu di SD dong bilang SPP, sumbangan pendidikan pembayaran or something like that. Beta lupa. Tuition fee untuk sekolah, books, biaya untuk kos, untuk beli buku, dan education. Apakah Beta punya duit untuk akomodasi, untuk rent, untuk tinggal di apartemen or kos-kosan, I don't know. And do I have food, transport cost, etc. So that is one of the financial point that you need to think about. If you have it, good for you. But if you don't have it, then we have ways, which is to get a scholarship. That is financial readiness. Siap secara financial. Now, mentally is something important as well, besides financial. Mentally, there are several questions, beberapa questions. Kita bisa belajar bahasa Inggris gampang di sini. This is a question, pertanyaan. Am I ready to embrace change? Means, apakah saya mau merubah pola pikir saya? Itu nomor 1 yang kamu pikir. Kalau kamu pengen studi di luar negeri, kamu harus open-minded. Itu, apakah saya mau embrace, terbuka dengan different culture yang berbeda. Itu jawab, mentally, apakah kamu siap? Nomor 2, am I ready to be homesick 24/7? Kalau kamu kuliah di Australia, kamu dekat, proximity-nya dekat dengan Indo, atau di Malaysia, atau di Singapura. Tapi kalau kamu kuliah di Belanda, let's say, or America, which is father, apakah kamu ready untuk homesick tuh kangen band, miss band. Apakah kamu ready untuk jauh dari orang-orang tersayang untuk beberapa waktu? Kemudian, apakah saya mau belajar? Am I ready to study hard 12 hours per day? Yes, that's the reality. Di dunia internasional, kita tidak belajar cuma 3 jam duduk di bangku kuliah. Ibu dosen mungkin tahu, Ibu dosen Yurni mungkin bisa share juga. Kita tidak belajar cuma 3 jam, kemudian pulang tidur. Seng, di Belanda atau di Amerika atau di luar negeri, it's all about competition. Kamu harus belajar 12 hari per day, at least, kalau kamu mau berhasil. Jadi kamu harus belajar, really belajar. Dan ini special, am I ready to take Dutch directness? It's something about culture shock. Means like, orang Belanda itu orangnya tegas, strict, strength. Kalau dibilang sesuatu sama orangnya, apakah kamu mengkerut di corner, langsung nangis-nangis kalau misalkan orang bilang, kamu jangan ke sana, langsung kamu tahu, ya, you know lah what I mean. Orang Belanda atau orang luar negeri itu mereka akan bilang apa yang menurut mereka, oh itu salah, ya kamu harus terima itu part of culture. And then, this is something, the last one is about cycling, bersepeda. Agak sedikit tengsin, gengsi biasanya orang Indo. Apakah kamu mau pakai sepeda di setiap hari? Di Belanda itu sukanya pakai sepeda. Kita kemana-mana ke sepeda, ke train pakai sepeda, ke belanja pakai sepeda, ke kuliah juga pakai sepeda. Itu apakah kamu mau betis-betismu bakalan sehat? Okay, so those are something mentally yang kamu bisa pikir ya. Ini semua adalah cost yang kamu harus pertimbangkan sebelum kamu sekolah di luar negeri.
Kemudian, a scholarship, where and how. Di mana bisa dapat scholarship dan bagaimana cara dapat scholarship. Beasiswa means. Ini juga sedikit statistik ya. Jadi ini top 10 destination countries of Indonesian degree seeking students in 2016. Jadi ini 10 negara yang jadi tujuan orang Indonesia untuk sekolah. Australia nomor 1, kemudian US. But teman-teman, di mana ada top 10 begini, kompetisinya besar sekali. Jadi saya bisa suggest bahwa coba luaskan di luar negara-negara ini, banyak sekali negara-negara yang mau orang-orang untuk study, seperti Jerman, Finlandia, Sweden, Spain, France, and of course this is international program, so they are good with English for now, English first. Okay, so please expand your horizon, lebar viewmu, lebar cara pandangmu di luar negara top 10 ini. Ada negara-negara yang lain yang bisa kasih kamu punya option di mana untuk study. Bagaimana caranya untuk cari scholarship? Well, remember, Google is your friend. Beta bisa bilang itu dari pengalaman pribadi Beta. Google, kalau kamu punya mobile phone, kalau kamu punya komputer, Google scholarship, one word, dan kamu bisa dapat semua scholarship. LPDP di Indonesia atau by scholarship portal, and whatever. There are many scholarship. Just Google word scholarship, or in Indonesia, Google word beasiswa. And then you can see lots of beasiswa is offered. And then, what is the requirements untuk dapat beasiswa di luar negeri? Or maybe sometimes in Indonesia as well now. Speak English is important. Karena kamu bisa ngobrol sama orang bisa mengerti kamu. Kalau kamu genius, tapi kalau kamu tidak bisa komunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik, orang tidak ngerti dan tidak bisa terima. Or susah terima. So first, English speaking ability. Cover letter dan resume yang stand out. Yang bisa set you apart, yang bisa bikin kamu beda dari kompetisimu, dari aplikan-aplikan yang lain. Kemudian, of course, English comprehensive ability, TOEFL and IELTS. Those are two of the tools. Kamu harus ada score level yang kamu harus achieve untuk TOEFL. That's why ikut kelas Timur Cerdas atau kelas-kelas yang lain yang bisa bantu kamu untuk TOEFL itu sangat bagus. Kemudian akademik komprehensif. Kalau kamu pengen sekolah di S2 for instance or bachelor, kamu perlu GMAT, score and stat. Otak juga perlu. Samping belajar bahasa Inggris, kamu juga harus punya GMAT. By the way, Yurni, what time do I have left? You still have 5 minutes more. 5, oke. Tapi kalau materinya masih ini, siapa nanti Beta kan cuma tentang short course toh, jadi bisa 10 menit Beta. Iya. Yeah, it's okay. Tanya jawabnya lebih banyak, supaya teman-teman bisa banyak bertanya. Yeah, exactly. Time is yours. Beta bisa selesaikan dalam 5 menit. No worries. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa balik. Alright. Jadi, okay. So, selain TOEFL, kamu juga butuh GMAT and SAT. Those are kuantitatif untuk ini. Tapi jangan takut, ini bukan sesuatu yang susah. Kamu bisa belajar. Dan kemudian hard skill. Apa sih? Ya, kamu punya academic literasi. For instance, kalau kamu pengen belajar di dunia komputer, ya kamu harus punya akreditas computer science atau apa. Kamu pengen belajar apalah sesuai dengan kerjamu, atau sesuai dengan subjek di kuliah. Kemudian kamu juga harus bisa komputer ya, Microsoft skills, so Microsoft Excel dan semua teman-teman Excel-nya itu, teman-teman di Microsoft itu perlu juga. Dan for instance software literacy, itu juga part dari academic literasi, karena dunia di luar negeri sekarang everything is with software, digital, electronic. So kalau kamu punya software literacy, chance-mu better, kamu punya peluang lebih baik. Kemudian soft skill. This is soft skill. Soft skill itu adalah kemampuan kamu bisa proaktif, teamwork, bekerja dengan tim, negotiation, persuade orang dengan cara-cara yang baik. Itu soft skills.
Jadi kalau hard skill itu tentang tools, soft skill itu tentang bagaimana cara kamu bawa diri. That soft skills itu sangat important. Then now it's about when you have all these requirements, then what does it look like? Apa sih cara, gimana kelihatannya untuk dapat scholarship di Belanda? Now I'm going to talk about my experience. This is my journey on getting the scholarship di Belanda. Jadi kuliah, setelah saya lolos semua tahap-tahap yang tadi, saya kemudian dapat kesempatan untuk sekolah di Belanda. Oh yeah, important. Google is your friend, because that is how I get to know this scholarship. The scholarship from TIAS School for Business and Society, aku dapat dari Google. Karena aku waktu itu hidup di Filipina, aku tidak punya seorang yang bisa aku tanya Google. Karena Google adalah temanku waktu itu. So, ini adalah TIAS ya. Ini TIAS adalah School for Business and Society. Ini adalah business school, offer MBA program. MBA is different than MSc, Master of Science, or other kinds of master. MBA ini a little bit specific than others. And setelah saya Google tentang scholarship di TIAS, saya kontak program advisor-nya directly. Ini kebetulan program advisor-nya orang Ambon, namanya Bu Humphrey Sopakua. Itu orang Ambon, jadi bisa good untuk komunikasi. Dia juga bisa bahasa Ambon sedikit. Jadi ini di TIAS. Bagaimana sih setelah keterima di dalam TIAS, gimana sih cara kuliah, gimana sih way of study in TIAS? This is how you study in business school or in a master, in my experience. Oh, why there is this? So kami di kelas cuma terdiri dari 30 orang. Ini aku ingat banget, ini kita kuliah soal kuantitatif statistik. Kemudian kita juga punya negotiation class. Jadi katong juga ada grup-grup. Jadi nggak cuma duduk 9 to 5 dengerin orang ceramah, tapi juga kamu punya grup. Dan kemudian kita juga punya team building di luar aktivitas sekolah. And yeah, this is about my experience. It's available on YouTube dan it's in English to motivate you. And then saya juga sempat jadi TIAS Indonesia Ambassador selama saya sekolah. Oops, no. And then the last thing, work abroad. Gimana sih setelah kamu sekolah dan kamu pengen kerja di luar negeri? Aku bisa nggak? Well, ini adalah aku waktu aku apply a job, and then this is my daily life in my office. Kamu punya English or Dutch speaking ability, kamu juga punya, waktu kamu apply, kamu punya standout cover letter and resume, kamu punya relevant work experience, kamu punya hard skill dan soft skill. Seperti kamu apply untuk scholarship, but this one is really into benar-benar untuk kerja, untuk lingkungan kerja. Ini kantor kami baru, jadi saya bisa kerja di kantor baru, masih belum activate penuh. Dan ini saya dengan tim saya. Bos saya ini ada di antara mereka ini semua. Ini ada bos saya dan tim saya di kantor. Then, now, the last part. What is about? Living is not only about studying and working, but we also have life abroad. Balance. Ini saya, di luar work, I play hard. Saya punya banyak hobi. Orang Belanda, orang luar negeri punya banyak hobi. Saya suka baca, saya suka take a picture, fotografi, saya suka belajar, outside of work, saya belajar. Walaupun saya sudah kerja, saya tetap belajar. Dan kemudian saya juga punya hobi, saya sebagai investor and trader, jadi saya making money every day with this, outside of work. And of course, saya juga suka sport. Kalian lihat di belakang saya ini ada punching bag, dan juga saya suka cycling. Ini tahun lalu saya ke Iceland, cycling solo di tahun 2019. Jadi, life and study, work, and life balance, it's important. And that's it from myself. Itu dari saya. Dan mungkin saya, maaf kalau terlalu cepat, bisa tanya lagi. Dan kalian bisa kontak saya di LinkedIn. Terima kasih, saya balikin ke Yurni and Wisya.
Okay, thank you so much, Patricia. I will stop share, I guess. Well, okay. I don't know. Yeah. You can stop it first because I'm going to move it to Wishe to share. Oke, terima kasih. Itu sangat menginspirasi sekali dan itu sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, karena karena di Google Form yang kami kumpulkan sudah ada tujuan-tujuan untuk mengikuti talk show ini dan kelihatannya udah menjawab. Tapi kami nanti akan membuka pertanyaan lagi kalaupun teman-teman masih ingin bertanya, tapi setelah Kak Wishe share dulu ya. Untuk itu sekarang saya pindahkan ke Kak Wishe untuk share. Mau share screen, silahkan Kak Wishe, time is yours. Oke, sebentar ya, saya lihat dulu ini. Alright. Ini orang yang masuk sekarang sudah bertambah tadi 40 sekian, sekarang sudah di angka 52 ya. Oke, naik terus. Yang saya takutkan adalah pada saat dia misalnya jam 4 masuk, acara sudah selesai. Ya. Oke, sambil menunggu Kak Wishe. Oke, kita lihat sudah banyak yang masuk, ada yang masih menyembunyikan wajahnya, ada yang sudah showing video ya, atau ini ya, dari sini. Sebentar Yurni. Oke, we're still waiting. Oke, ini yang ikut, yang daftar yang dari luar Ambon mana? Ada yang dari luar Ambon? Mana suaranya yang dari luar Ambon? Halo. Halo Kak. Halo, dari mana kalau boleh tahu? Halo. Ya, dari mana ya? Karena yang data yang kami dapat ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, ada yang dari Maluku Tenggara juga. Ini teman-teman dari mana? Yurni sebentar. Bisa ini kayaknya dia di share screen-nya nih di Yurni punya laptop. Oke. Laptopnya belum muncul. Sudah Kak Wishe, sudah. Coba Kak Wishe tekan share screen ulang. Ya sudah sebentar. Tapi dia tidak muncul, mungkin ada technical error. Oke, tadi kan Patricia sudah ini ya, sudah matikan. Oh iya. Ya. Sebentar aku buka lagi. Sudah ya? Or maybe I have to minimize my screen, hopefully. Aku bisa lihat kamu, Yurni, di screenku. Oh, really? Ya. How about the other? Aku bisa lihat kamu. Okay. I can see you. Do you use a speaker view maybe? Di tampilan? Speaker view? Where is that? What is that? Yeah. Punya aku tidak muncul, aku kirim ke Yurni aja ya, Yurni buka dari situ boleh ya? Boleh Kak Wishe, silahkan. Tapi Beta bisa lihat Wishe juga? Iya. Ya. Dia mau mencoba untuk share screen tapi belum berhasil. Biasanya muncul, tapi kali ini maafkan teman-teman ini. Ya, ini ada sedikit technical error. Sudah bisa Kak Wishe kirim di WhatsApp aja? Nanti aku kirim ke WhatsApp. Sebentar ya. Mungkin Pepi sambil buka tanya jawab aja kalau ada satu atau dua Yurni sambil tunggu. Oke, Kak Wishe kita lagi share. Ini ada masukan. Kak Wishe tolong ini ya, pandu dulu ya sambil beta share ini ya. Ada yang mungkin Kak Wishe ingin tanyakan. Kak Wishe udah share filenya belum? Ada lagi share. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya sambil menunggu. Supaya kita tidak wasting time. Kalau ada yang mau bertanya juga bisa langsung di tombol ketik di chat itu, atau mau raise hand juga bisa, jadi lebih santai aja. Yurni beta sudah kirim ke Iya, beta lagi download sementara, jadi Kak Wishe silahkan pandu dulu ya. Oke. Teman-teman, beta mungkin sebelum nanti Yurni buka materi yang beta sampaikan, apakah ada satu atau dua pertanyaan yang mau disampaikan ke Usi Pepi atau Kakak Pepi? Panggilnya Pepi biasanya gitu. Jadi aku sama Patricia kita satu sekolah. Terus dari SMP loh.
Dan waktu itu saya kuliah S1 di Surabaya, lalu si Pepi kuliahnya di Unpati, lalu sempat ke Surabaya ya waktu itu ya. Kemudian si Pepi kerja ke Filipina dan seterusnya sampai terakhir berada di Belanda. Apakah ada? Oh ya, di sini. Oke. Jadi ada yang minta ini untuk tampilkan alamat beasiswa di Google. Mungkin Pepi bisa, untuk Pepi nanti di Beta punya slide. Kalau untuk yang short course Beta sudah siapkan. Nanti Beta juga akan kasih materi ke teman-teman supaya teman-teman tinggal masukin dia punya link. Terus kemudian nanti ada dia punya buka, lalu nanti bisa dicari sendiri yang sesuai dengan bidang teman-teman. Jadi apakah di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, kemudian hukum, terus kemudian yang berkaitan dengan teknik, itu semuanya ada linknya, nanti tinggal teman-teman cari. Jadi teman-teman sebenarnya untuk beasiswa itu ada yang disediakan oleh negara donor. Misalnya kalau kita mau sekolah ke Amerika, itu ada beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Amerika. Seperti Beta waktu itu dapatnya dari USA, itu dari programnya Obama kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Jadi kita langsung Beta lihat. Oh, sorry. Terus kemudian ada, misalnya kalau dari pemerintah Belanda, ada beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Belanda. Contohnya beasiswa yang kemarin Beta dapat juga untuk short course. Lalu kemudian ada beasiswa yang pertama ya, jadi yang disediakan oleh pemerintah negara donor, kemudian yang kita tuju, kemudian ada beasiswa yang diberikan oleh Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia. Nah, itu ada LPDP. Nah, untuk S3 Beta nanti ke Amerika itu LPDP, pakai LPDP BIT. Oke, Kak Uci, sorry. Ya, sorry for interrupt. Jadi sudah muncul ya? Iya, sudah. Alright. Sudah. Jadi ketemu saya yang akan bicara tentang LPDP BIT atau yang lain-lain atau beasiswa yang S2, karena ketemu fokusnya ke short course dan ke Belanda. Nanti sesi-sesi yang lain. Nah, kemudian ada yang ketiga, beasiswa yang disediakan oleh kampus, seperti yang mungkin punya Patricia ya. Yes. Dan yang punya kampus itu banyak sekali. Itu kalau mau ke Australia, ke Amerika, ke Belanda, itu beasiswa yang disediakan oleh kampus itu banyak sekali. Banyak sekali, benar. Asal teman-teman tidak terakses. Iya. Ada yang full, ada yang separuh, tapi banyak juga yang full, dan memang butuh waktu teman-teman untuk Google, cari sendiri, karena informasi itu sekolah keluar, kita tidak bisa mengharapkan kayak kelas begini, kita hanya memberikan informasi-informasi umum, tapi semuanya itu kembali ke kita sendiri untuk mencari, sering-sering Google. Oke, jadi ini waktu Beta tahun 2017, teman-teman. Beta waktu itu pulang sekolah, balik dulu Yurni ke depan. Waktu itu Beta pulang sekolah dari US, lalu Beta pikir, Beta ingin pergi ke Eropa. Ini motivasi dulu ya. Beta capek gitu lah belajar waktu itu di Amerika, belajar di 2 kampus, terus pulang, terus Beta ingin jalan-jalan ke Eropa. Ini dulu motivasi. Terus bagaimana? Itu goalnya ke jalan-jalan di Eropa. Ya, tapi kan Beta harus balik. Nah itu, Pepi punya yang pertama ini dalam Beta pemikiran waktu dulu ya teman-teman, jadi share. Jadi Beta berpikir bagaimana caranya Beta ingin pergi ke Eropa, ingin pergi ke Belanda, kan orang Ambon kan sering dengar tuh ada museum di sana. Pepi sering kirim sih waktu itu di museum apa ya Pepi yang ada tentang Maluku itu. Di lantai atas itu ada picture tentang Maluku, semua sejarah Maluku. That is Rijksmuseum. Nah, jadi Beta ini kan background-nya arsitek tuh teman-teman. Jadi Beta tuh pingin pergi ke sana, bukan jalan-jalan asal-asal jalan-jalan, tidak. Beta punya misi itu adalah Beta pingin belajar. Jadi kalau Beta ke satu negara atau satu kota, Beta suka lihat arsitektur bangunan-bangunan di sana, terus belajar. Ini gaya apa, terus apa yang buat, terus dibuat tahun berapa, terus apa yang bisa Beta ambil dan aplikasikan ke Indonesia. Karena goal Beta yang pertama tadi yang punya MPP bilang, Pepi mungkin stay di Belanda. Kalau Beta punya goal itu adalah balik ke Indonesia dan stay di Maluku. Dan memang kalau ketemu sekolah di luar, teman-teman, itu tawaran untuk kerja di luar banyak sekali. Apalagi kalau ketemu bisa sekolah di Eropa, Australia, atau ke Amerika, itu pulang sekolah, teman-teman itu pekerjaan itu tinggal teman-teman pilih.
Nah, tapi sekarang balik lagi ke tujuan hidup kita, mau tinggal di luar negeri atau mau balik bangun daerah. Nah, kalau Pepi dengan Beta agak beda. Kalau Beta tahu Pepi dari dulu memang ingin pergi sekolah dan tinggal di luar negeri. Kalau Beta ingin pergi ke luar negeri, terus balik ke Maluku untuk bangun Maluku, begitu. Nah, jadi waktu itu pas Beta ingin pergi ke Eropa, tapi bagaimana caranya ya yang gratis, janganlah pergi dengan uang sendiri gitu. Kan pulang sekolah dari Amerika kan uangnya lumayan banyak lah yang ada. Itu bisa simpan uang kalau dengan beasiswa itu. Bahkan banyak orang yang bisa bangun rumah, beli mobil kalau dapat beasiswa, kalau rajin menabung ya. Nah, Beta pulang, Beta pikir, Beta ingin pergi ke Belanda, ingin belajar tuh, lihat bangunan-bangunan yang unik di sana. Lalu akhirnya Beta cari-cari Google juga di internet, dan akhirnya Beta lihat, Beta semua yang lama-lama, karena Beta datang ke sini, Beta kan kerja, Beta PNS. Jadi untuk ASN kadang-kadang, waktu itu Beta belum punya jabatan ya, masih dalam status, masih staff. Jadi Beta berpikir kalau Beta pergi juga tidak mungkin dalam yang panjang, harus yang pendek. Makanya Beta carilah short course, dan short course yang Beta daftar itu adalah short course 2 minggu. Dan kebetulan dia berkaitan dengan Beta punya bidang di kantor, yaitu berkaitan dengan GIS dan sebagainya, lebih ke teknik ya. Jadi ini teman-teman lihat, ini Amsterdam, ini Beta sempat kalau dengan beasiswa, katong bisa punya waktu selain kuliah, katong bisa jalan-jalan menikmati yang tadi, yang tujuan yang Beta tadi untuk belajar yang sesuatu yang lain selain di ruang kelas. Nah ini di ruang kelas ini, katong ini ada dari seluruh dunia, ini ada dari benua Afrika itu paling banyak yang ikut. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, mungkin sekitar 20-an orang, semua datang dengan beasiswa, dan kebanyakan mereka ada yang kerja di NGO, LSM, sama kerja di pemerintah. Oke, lanjut Yurni. Ya, ada banyak beasiswa, tapi Beta saya akan menjelaskan beasiswa yang dari Indonesia, LPDP, atau beasiswa dari luar ya, dari beasiswa dari kampus-kampus. Beta akan share beasiswa yang disediakan oleh pemerintah negara donor. Yang pertama itu kalau ke Belanda itu ada Stunet. Jadi tidak ada batas usia. Jadi teman-teman mungkin jangan takut yang punya umur sudah 45 lalu ingin pergi short course atau sudah 50 mau pergi short course, tidak ada batas usia. Terus beasiswa ini beasiswa penuh antara 2 sampai 12 bulan. Kemudian syarat IPK-nya 2,75. Jadi lulus S1 atau D4. Lalu kalau Stunet itu harus kerja minimal 2 tahun. Kemudian ada izin dari atasan, itu biasanya nanti ada kayak form gitu, teman-teman harus isi. Nah, itu yang nanti menunjukkan bahwa boleh pergi, lalu nanti balik lagi. Lalu kemudian nilai IELTS itu 5,5 atau TOEFL IBT 68. Lalu bersedia kembali ke Indonesia. Nah, untuk short course ini teman-teman bersedia balik ke Indonesia itu hanya untuk aplikasinya cuma 3 bulan. Jadi setelah itu teman-teman bebas. Tapi kalau misalnya sekolah ke Amerika, kita harus pulang, atau Australia mungkin ya, teman-teman yang mungkin ada hadir di sini juga dari Australia, alumni, kita balik mungkin 2 tahun. 2 tahun atau LPDP nanti itu 2N+1. Nah, kalau untuk yang short course yang ke Belanda, rata-rata itu cuma 3 sampai 6 bulan. Katong mengabdi lah, bikin apalah, bikin kegiatan apalah. Yang penting stay di sini, lalu boleh pergi lagi. Oke, lanjut. Nah, kalau untuk Stunet, teman-teman nanti daftar dulu di Belanda, short course-nya. Jadi teman-teman cari toh, daftar kampus di Google. Kira-kira kampus yang sesuai dengan saya punya minat, misalnya kesehatan, terus teknik, terus cari. Lalu kemudian teman-teman hubungi admission-nya. Bentar. Jadi teman-teman sudah dapat lihat di internet, Google, lalu kemudian hubungi admission officer di kampusnya, tanyakan syarat-syaratnya apa, lalu deadline-nya kapan, terus setelah menerima surat itu diterima di kampus, lalu itu akan dipakai sebagai untuk daftar beasiswa. Nah, kalau untuk Stunet ini dia punya prioritasnya ada 4 ya, teman-teman bisa baca sendiri. Nanti juga bisa dapat slide-nya. Oke, lanjut. Nah, ini beasiswa yang Beta kemarin pergi ke Belanda. Jadi Orange Knowledge Program, dulu dia punya namanya itu Netherlands Fellowship Programs. Jadi NFP.
Jadi beta waktu ini juga tidak ada batas usia, yang penting sudah bekerja. Bekerjanya teman-teman mau berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin baru lulus tapi sudah kerja di lab gitu, itu bisa mendaftar. Terus dia tuh targetnya itu ke NGO, LSM, dan sebagainya. Ini prioritas bidangnya, ini bisa berubah-berubah ya teman-teman. Ini yang beta Google untuk yang tahun ini mungkin. Jadi yang masuk ya untuk prioritasnya dia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa teman-teman dari yang lain bisa mendaftar. Maksudnya background pendidikan teman-teman itu lain, tapi teman-teman ambilnya fokus bidangnya yang ini. Oke, lanjut. Oke, jadi yang perlu disiapkan tuh tidak banyak teman-teman. Cuma yang kalau untuk daftar beasiswa, jadi gini, daftar ke kampus dulu, daftar ke kampusnya dulu itu online. Jadi sangat gampang untuk persyaratan bahasa Inggrisnya, dia hanya minta approval bahwa kamu itu bisa berbahasa Inggris. Nah, itu bisa nanti dikasih TOEFL ITP, atau mungkin waktu teman-teman ngisi motivation letter, dan itu sudah bisa menunjukkan bahwa teman-teman itu bisa berbahasa Inggris. Jadi di situ ada ya teman-teman yang perlu disiapkan. Kemudian nanti dari kampus itu bisa, kalau yang OKP ini kampusnya yang waktu itu beta sharingnya, beta dulu waktu itu mendaftar, beta daftar dulu, beta masuk ke websitenya kampus, terus beta hubungi admissionnya, terus beta lamar dulu itu si program, lalu kemudian admissionnya 1 atau 2 minggu, dia bilang, ya kamu diterima. Lalu beta balas lagi, dia suruh kirim financial support, jadi kalau aku mau biaya pribadi berarti harus menunjukkan, tapi lalu kemudian ku email dengan jujur, ku bilang, Bu, kan yang email Ibu, maaf saya tidak punya cukup uang untuk studi ke Belanda. Apakah kampus menyediakan link beasiswa untuk saya daftar? Terus kemudian itu direspon langsung nggak sampai 1 hari ya, email masuk lagi. Oh ya, ini daftar beasiswa yang bisa kamu daftar. Tapi kami merekomendasikan kamu mendaftarkan dulu NFP, tapi mendaftarnya bukan melalui NESO, tapi melalui Atlas. Nah, untuk melalui Atlas ini dia punya, jadi ada provider kayak kontraktor untuk ke Belanda gitu, untuk yang seleksi beasiswa. Jadi ada yang melalui Delta, Atlas, terus melalui apa gitu, NESO, Nufik ya. Nah, kalau beta melalui Atlas, lalu dia bilang, tapi ini kompetisinya agak susah, karena yang daftar dari 5 benua, terus 60 negara, tapi jangan takut, kamu Indonesia salah satu prioritas. Lalu beta pikir-pikir, iya mak, apalagi beta orang Maluku ya, mungkin beta pun kesempatan ada untuk menang beasiswa. Jadi sudah akhirnya daftar, dibantu sama dia. Jadi proses pertama berkompetisi dulu sedunia itu, terus kemudian dia punya pemberitahuan pertama, ya kamu lolos, sudah diterima. Tapi kemudian ada tahap yang kedua, beta ingat sampai 3 tahap. Nanti tahap yang terakhir itu dia lempar balik ke embassy di Indonesia, Netherlands Embassy, lalu Netherlands Embassy itu yang pilih dari seluruh Indonesia ini ya, siapa yang berangkat, dan beta punya nama ada. Beta pikir-pikir pasti beta juga tetap berangkat, orang Maluku. Oke, lanjut. Tapi bukan berarti orang yang lain, yang dari daerah lain kecil kemungkinan tidak. Beta punya teman-teman itu dari Jawa yang sama-sama sekolah juga. Lalu kemudian ini ada teman-teman aplikasi deadline-nya. Jadi kalau mau sekolah misalnya 22 Maret 2021 sampai dengan ini jadwal sekolahnya ya, sampai dengan 6 Agustus 2021. Nah, ketong harus daftar aplikasi OKP-nya tuh tanggal 3 sampai tanggal 6 Oktober. Nah, kalau ketong daftar beasiswanya tanggal 3 sampai tanggal 6, berarti ketong daftar kampusnya itu harus lebih duluan lagi. Misalnya September, berarti Agustus mungkin ketong sudah harus daftar. Tapi teman-teman nanti harus lihat deadline-nya di website masing-masing kampus. Nah, untuk daftar itu bisa melalui Delta, Atlas, dan Nufik Neso. Nanti kampus bisa bantu. Oke, lanjut. Nah, ini ada beasiswa yang ketiga. Beta cuma share 3 beasiswa yang utama. Mahasiswa yang telah menyelesaikan 2 semester kuliah sarjana, beasiswa penuh untuk pertukaran pelajar, pendaftaran di akhir tahun ini, bulan Oktober hingga November, tapi universitas yang bekerja sama baru UI, Diponegoro, IPB, sama BINUS. Oke, lanjut. Jadi beta lebih praktis ya teman-teman, beta yang bicara filosofi, beta langsung bicara bagaimana teman-teman bisa dapat beasiswa. Nah, cakupan beasiswa teman-teman nggak usah takut, teman-teman tidak akan jadi gelandangan, di sana teman-teman tinggal di hotel. Beta tinggal di hotel waktu itu, dan sangat enak.
hotel di Den Haag. Di Den Haag kita dikasih di hotel. Kalau waktu di Amerika, kita dikasih uang sendiri cari apartemen gitu, ya ditempatkan di hotel dulu 2 minggu, baru kemudian kita cari apartemen lalu tinggal. Tapi kalau di Belanda sudah disediakan hotelnya dan bagus sekali. Terus makanan dan semuanya itu sangat luar biasa. Semuanya mungkin katong yang perlu susah-susah begitu. Dulu beta pikir untuk ke Belanda harus punya pegang uang ini juga, tapi ternyata semuanya dibayarin. Nanti digantikan ada yang di reimburse. Oke, lanjut, Yurni. Nah, ini contohnya beta untuk fellowship. Teman-teman, untuk misalnya contohnya beta mau ke UNESCO IHE Delft, IHE Delft. Nah, itu beta di Google, beta ketik di Google fellowship for the short course. Nah, ini di mana? Nanti teman-teman bisa masukkan ketik yang sama di universitas, misalnya Leiden atau di mana yang di sana, TU Delft misalnya, lalu nanti dia keluar. Nah, nanti di situ kayak gini nih teman-teman. Nanti kalau beta share dia punya screen, teman-teman bisa langsung copy lah, lalu lihat ada fellowship-nya, terus dia tentukan kapan waktunya dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini misalnya balik lagi Yurni untuk ke Institute for Housing. Nah, ini nama kampus juga. Saya balik yang ke belakang. Bukan. Lanjut. Nah, ini contoh. Ketik, balik lagi tadi, kelewat. Nah, ketik short course at HIS ini, Netherlands, lalu nanti dia keluar kayak begini. Lalu teman-teman tinggal lihat. Yurni bisa dong copy link yang satu ini? Yang mana ya? Beta ada kasih bintang. Yang beta ada kasih bintang itu coba di... Or yang maybe ada you can just merah, click bintang it. merah. Bintang merah itu, coba bisa enggak nyambung ke internet? Harusnya bisa sih, bisa diklik kanan terus. Ini sudah masuk nih, kelihatan? Belum. Mungkin Ini kelihatan di beta layar. Ini kelihatan, Seng? Stop screening-nya. Belum. Stop-nya Yurni dulu. Kalau gitu kita mesti share. Sebentar, kita mesti stop ini dulu ya. Ya, mungkin screen-nya dikecilin baru bisa. Pindahkan share screen. Nah, lalu balik ke yang tadi yang untuk internetnya itu. Ini contoh aja ya teman-teman. Nah ini ke bawah Yurni. Ini masuk ke dalam situs kampus ya. Nah, beta mau menunjukkan satu hal buat teman-teman. Atas lagi ya. Jadi untuk short course itu ada 2 sampai 3 minggu. Lalu teman-teman baca di situ. Jadi untuk bahasa Inggris mana tuh ya? Ini. Itu kita while we do not require. Nah, jadi dia tidak perlu teman-teman itu kirim misalnya IBT atau IELTS sampai yang nilai tinggi gitu, Seng. Kalau 2 sampai 3 minggu tuh teman-teman cuma cukup menyediakan ada proofment bahwa teman-teman itu bisa bahasa Inggris. Misalnya kalau pernah kursus TOEFL, lalu ada sertifikatnya, atau punya sertifikat TOEFL, mungkin prediction beta seng tahu ya, tapi kalau punya TOEFL ITP, itu bisa dikirim. Jadi nanti kalau yang 3 bulan, short course yang 3 bulan, nah itu baru dia pakai requirement minimum berapa yang harus dimasukkan. Dan ini rata-rata sama untuk semua kampus di mana itu di Belanda. Coba Yurni klik salah satu di yang warna hijau kayak warna abu-abu ini short courses. Coba klik salah satu saja di situ. Green ini ya? Klik. Bisa yang enggak? mana ya? Ya terserah whatever. Klik salah satu. Jadi ini cara carinya. Jadi teman-teman buka, cari short course atau fellowship, nanti keluar. Terbuka Seng, Sustainable Urban Development. Nah, coba ke bawah. Ada tulisan apply now, tapi ini yang 3 bulan teman-teman. Biasanya dia punya requirement-nya lebih tinggi. Cari yang 2 minggu sampai 3 minggu. Coba ke bawah Yurni. Nanti dia tulis di situ ada beasiswa yang coba.
beasiswa yang tersedia. Jadi kampus itu jelaskan, kamu bisa daftar student, bisa daftar OKP, itu ada. Lalu nanti Yurni ke atas. Atau buka yang lain, coba buka yang lain. Mungkin nanti dia sama. Buka sembarang aja, sembarang. Yang kedua tadi sudah buka yang pertama. Oke. Jadi dia bilang kamu daftar di kampus, setelah itu nanti ada beasiswa yang tersedia dan deadline-nya kapan. Ke bawah lagi. Oke, ini ada yang untuk durasi 3 weeks ya? Iya. Jadi ada 3 minggu, 2 minggu. Kemudian dia punya dates itu kan sudah ada, lalu dia punya tuition juga sudah ada, lalu dia dalam bahasa Inggris. Nah, nanti dia punya ada syarat-syarat minimum dan sebagainya. Jadi ini contohnya aja ketika teman-teman cari di Google. Nanti bisa beta share dia punya materi. Oke, balik lagi ke yang tadi, mungkin slide terakhir itu beta share tentang link untuk masuk cari kampus-kampus. Stop share ya. Ya. Oke, itu saja dari beta mungkin ya. Kalau Yurni mau balik ke beta punya PowerPoint. Ini yang PowerPoint sebelumnya. Balik yang paling terakhir. Maju. Nah, ini ada linknya. Tadi ada linknya, jadi teman-teman nanti bisa masukin link ini atau klik, nanti muncullah di situ. Teman-teman bisa bereksplorasi sendiri ya, pakai Mbak Google untuk cari sendiri. Ya, itu mungkin sekian dari beta. Ya. Oke, terima kasih Kak Wishe. It is nice. Foto-fotonya juga bagus ya, teman-teman ya. Ini di Belanda loh ya. Amsterdam. Ada yang tertarik? Itu museumnya. Oke. Museumnya di belakangmu tuh loh waktu itu. Museum tuh. Oke, teman-teman. Saya rasa tadi sudah menjawab banyak pertanyaan ya. Tadi Kakak Wishe baru saja sharing tentang pengalamannya kuliah di Belanda saat dia menjadi ini ya, part-time student. Jadi dia menjadi mahasiswa yang paruh waktu dan juga full-time traveler. Jadi full-time ini ya, jalan-jalan ya. Jadi mereka kayaknya sama-sama full. Have a life. Bagaimana? Sama-sama full itu belajarnya. Oh iya, luar biasa, bukan part-time. Belajar toko-toko pada tutup, jam 6 sudah tutup. Oke, tadi full-time traveler. Sekarang saya buka atau kasih kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Ada yang mau langsung. Ada dari ini banyak sekali ya. Ini banyak sekali teman-teman angkat tangan. Ini saya lihat yang angkat tangan ada Dr. Francina Latumahina. Silakan. Dr. Francina silakan. Waktu saya kasih di unmute dulu, Ibu. Unmute. Ya, oke. Selamat sore. Selamat sore. Silakan saja mau tanya ke siapa, silahkan. Ya, selamat sore. Selamat sore. Halo. Ya, ini lagi di hutan air low ini sambil ngumpul semut, lihat tuh Siwis punya presentasi dulu. Oh, iya. Ya, Usiwis, mohon bantuan mungkin bisa misalnya materi-materinya Usiwis, mungkin kayak email-emailan lah, begitu, administrasi surat menyuratnya kah, boleh di-share begitu, supaya ketemu bisa ikut lihat. Soalnya pengen untuk short course-nya gitu, Usiwis. Oh iya, boleh. Ya, mungkin bisa dibagikan kah? Ya. Ini langsung jawab, Yurni. Ya, silahkan langsung saja. Hanya satu ini kan, misalnya sekarang corona nih, berarti dia punya peluang tahun depan ada keseng ya? Ya mungkin itu aja. Makasih Usi Patricia, Usiwis. Sama-sama Ibu. Ya. Kalau mengenai corona nanti Pepi yang jelaskan. Jadi nanti beta bisa share. Tadi beta punya komputer ada sedikit gangguan. Sebenarnya beta sudah siapkan dia punya model motivation letternya. Kemudian kalau dari maksudnya ketemu punya atasan, punya bentuk surat tuh gimana. Karena dia sudah sediakan template-nya, tinggal kita itu isi aja. Begitu. Jadi cuma gampang, beta ingat waktu itu cuma 3 form yang beta isi. Begitu. Nanti bisa beta share untuk yang kampus juga, dia punya, jadi dia email tiket-tiket, apa semua pengurusan visa, apa semua beta nanti bisa share.
Ya, Ya. nanti yang penting beta dapat mungkin nanti di luar ini dapat alamat email, nanti kita bisa share. Ya, oke Wis, nanti beta alamat email ya. Ya, ya, short course ini paling bagus kalau Oke. untuk yang ingin pergi cuma 3 minggu, 2 minggu, ya. Oke, thank you. Kita pindah ke penanya selanjutnya. Silahkan angkat tangan. Siapa yang ingin Mungkin tadi bertanya tentang lagi? corona dulu Yurni, Ya. jawaban yang tentang corona tadi ada Oh ya, di yang tentang corona. Iya, chat juga, karena ada banyak yang bertanya ini corona nih gimana kelanjutan beasiswanya. Silahkan Kakak Wishe. Mungkin Pepi, kalau betul di tombol chat ini, Kak izin tanya terkait dengan pandemi corona, gimana dengan beasiswa di tahun 2021? Kalau Ya. beta lihat itu tetap 2021 itu beasiswa itu tetap jalan selama corona, tapi kampus ada bikin ketentuan. Jadi ada yang kuliah jarak jauh kita di Indonesia, terus dia di Belanda, atau mungkin nanti beta sing tahu ya, kalau misalnya dia di tahun depan mungkin bisa berangkat ke Belanda kalau situasinya sudah membaik. Lalu apa ini? Kalau Patricia, Kak Patricia, itu kondisi Belanda sekarang sudah aman belum ya? That's a good question. Soal COVID di Belanda sekarang yang beta tahu dari sekolah tempat beta scholarship itu di TIAS School of Business for Business and Society, mereka how do you call it? Postpone. Mereka tunda sampai tahun depan. Tapi pendaftaran tetap jalan. Jadi untuk sekarang virtual online lessons, dan mungkin tahun depan hopefully ketika kalau situasi sudah membaik di Belanda, mereka akan terima lagi orang-orang dari luar negeri. Tapi beta rasa sekarang ini waktu bagus untuk belajar, untuk kasih waktu untuk belajar. Jadi tetap Google tentang situasi, dan biasanya itu semua ada informasi dikasih. Jadi ibu-ibu atau teman-teman yang pengen itu tolong Google link-link yang tadi yang beta juga udah kasih di presentasi beta, juga yang Wisha kasih di presentasi Wisha, Google dan lihat apa sih ketentuannya, dan tetap komunikasi walaupun belum berangkat sekarang atau belum bisa berangkat tahun ini, please tetap komunikasi, tetap kontak sama bagian admissionnya, karena itu bikin kamu stand out. Ya, jadi untuk tahun ini di Belanda, I think course study still online, virtual admission, tapi mungkin tahun depan setelah situasi agak sedikit calm down dan travel restriction itu udah baik, orang bisa lagi datang ke Belanda. Tapi untuk sekarang beta bisa bilang bahwa di Belanda kita sudah settle down, tidak ada punya casualties lagi untuk corona, tapi kita Jadi bulan Mei sudah terakhir ya, Pepi? Bulan Mei sudah terakhir dari badan corona atau institution yang nanganin corona sudah selesai, kita bulan Mei, tapi kita sekarang tetap waspada sampai dengan winter tahun ini untuk mencegah gelombang kedua yang Ale bilang sebelumnya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman yang masih bingung ini beasiswa buka atau belum, nanti teman-teman bisa cek di Google aja ya, karena kalau sudah ada di Google berarti udah dibuka. Kalau sudah disuruh apply, sudah ada tulisan apply, ayo daftar, berarti udah bisa ya. Nanti kalau soal berangkatnya nanti keputusan kampusnya gimana, apakah mau ditunda, mau dibuka untuk tahun depan berangkatnya diizinkan atau ditunda lagi sesuai kondisi ya. Oke. Jadi memang untuk apply, kalau mereka bilang apply dan deadline-nya ada, berarti nanti mereka akan melihat situasi, mereka akan menyesuaikan. Seperti di Amerika yang kita punya S3 ini juga mereka kasih opsi. Mau kuliah sekarang, nanti kemudian berangkat tahun spring atau maksudnya fall yang tahun depan, ataukah mau tunda ke spring, ataukah nanti, dia kasih opsi. Yeah. Jadi yang penting deadline beasiswa, dia punya syarat-syarat, teman-teman tetap ikuti dan penuhi. Yang penting kalau sudah ada di tangan itu, nanti dia bisa adjust. Okay. Ya, yang pasti itu tetap kontak, karena banyak ini juga semacam temptation ya, semacam tes. Kamu motivasimu tetap di sana nggak? Gitu loh. Jadi kalau kamu tetap curious, kamu tetap dedicated, ya beta rasa yang penting sudah ada tiket di tangan. Wisha bilang tuh kayak Wisha sekarang situasinya Wisha, I think sudah punya
kursi lah, sudah punya jatah di sana. Jadi tetap ada link yang tadi Wisya kasih dan juga Beta kasih di presentasi. Itu tolong research, do your homework. Cari di link-link itu kita sudah kasih. Nanti Beta bisa share juga link-link yang Beta kasih tadi untuk teman-teman. Tinggal teman-teman ini research further. Mungkin untuk pendidikan, Pepi, pendidikan, terus kemudian kesehatan, Pepi mungkin yang lebih tahu kan di sana yang disediakan oleh kampus, ya, bisa share untuk yang bidang-bidang itu. Oke, so itu lebih jadi kelihatannya lebih vocational, lebih ke ya, pelatihan-pelatihan ya. Oke. Pelatihan yang Beta akan lihat itu juga. Oke. Kayaknya saya kasih kesempatan satu orang lagi untuk satu penanya lagi ya, karena tadi narasumber udah menjawab. Sekarang ada yang masih ada yang mau angkat tangan, silahkan angkat tangan di chat biar bisa dipilih. Nah, ini ada yang tanya nih tentang beasiswa untuk tenaga kesehatan atau non dokter. Itu kayaknya tadi udah dijawab ya sama Pepi ya. Vocational. Oh, yang soal vocational atau belum ya? Nah, gimana dengan beasiswa untuk tenaga kesehatan non dokter? Apakah ada teman-teman ada dengar, narasumber pernah dengar di Belanda ada? Ya, banyak sekali. Actually, banyak sekali. Jadi teman-teman yang universitas yang ketong selalu dengar tuh yang keren-keren gitu loh, keren-keren. Tapi sebenarnya kampus-kampus di Belanda itu ada lebih dari 100 kampus. Dan kampus-kampus itu, for instance, Vrije Universiteit Amsterdam, itu mereka specialized di dalam bidang kesehatan. Atau di Utrecht ada kampus yang specialized di bidang medical, really specialized into medical. Sometimes kampus-kampus ini mereka tidak muncul langsung di Google. Tapi what you need to do, I think you need to do little bit research. Kamu harus cari. Jadi lihat, ketik di Google kampus tentang kesehatan, yang subjeknya kesehatan, dan kemudian kamu akan lihat segala macam kampus tuh tersedia scholarship. Saya sudah pernah coba, semua kampus ada punya scholarship offering. Dan nanti setelah kamu lihat, oh ada scholarship offering, saya butuh bantuan. Gimana saya apply kalau saya tidak bisa, saya tidak tahu caranya. Kamu first baca dan kemudian kontak admission staff-nya. Admission staff-nya. Jadi staff-nya ada yang di Belanda, juga ada perwakilan di Indonesia. Jadi kontak mereka untuk dapat informasi lebih. Tipnya, jangan malu. Kalau kamu malu, kamu nggak bakalan dapat kesempatan. Don't be shy cat, you know? Jangan malu dan jangan takut. Ya, jangan malu-malu kucing, karena malu-malu kucing udah, kalau nggak minta, kamu nggak dapat. Simple aja. Ya, itu Beta akan coba untuk research further, special or vocational studies, education, health. Ya, seperti contoh tadi Beta, UVA itu specialize in kesehatan. Dari apapun, mulai dari bachelor sampai PhD. I'm sure they have courses as well. Dan kampus lain itu juga specialized for you, if you want to study more about engineering, civil engineering or architecture, usually campus in daerah Den Haag, Rotterdam, they have specialized campus for that. Or otherwise, kamu bisa belajar di yang namanya di sini applied university. Applied university itu kampus-kampus yang tidak besar, tidak banyak kedengaran, tapi mereka menawarkan program untuk specialization. Jadi Beta akan coba untuk, tolong kasih Beta waktu, Beta akan kembali dan kirim link-linknya ke Yurni and Wisya. Thank you. If that's Thank you okay. so much. Ya. Oke. Dan satu lagi mungkin Yurni Beta bisa tambah, Beta teman silakan. kemarin mengambil tentang pemerintahan, terus ada teman yang ngambil tentang anti korupsi, itu ada di Belanda. Dia pergi kalau tidak salah 1 bulan. Jadi nanti teman-teman, tapi kita mesti memang cari. Karena akan semua tersedia, tapi semua itu muncul di barisan paling atas untuk waktu ketemu Google. Karena itu kan orang yang paling banyak cari tuh, tapi sebenarnya ada banyak sekali informasi.
juga beta cuma bisa bilang ini kita cuma ngomong Belanda loh, belum ngomong negara-negara lain. Jadi memang teman-teman tidak ada yang gampang. Katong di Ambon ya beta lahir dan besar di Ambon. Itu yang beta ketemu, yaitu katong tuh kayak harap orang gitu loh. Harap orang itu mentality itu tolong tidak berlaku, tidak apply. Kalau kamu pengen move, ya itu biayanya tuh kamu harus kerja. Maksudnya kerja tuh kamu harus study, kamu harus benar-benar put in your work. Jadi jangan harap orang untuk kasih ini, kasih itu. Kalau kamu pengen survive di dunia luar, kamu harus do it yourself. Orang akan support kamu kalau kamu punya motivasi. Iya. Beta juga sudah bagi, beta punya materi di kolom chat, jadi teman-teman bisa download di situ. Mungkin nanti Yurni atau Pepi bisa share. Pepi punya Aku juga. akan share juga. Ya. Ya nanti katong di luar ini mungkin katong akan kirim ke email, teman-teman kan sudah daftar toh, katong ada punya itu katong nanti kalau kalau Pepi ada kirim link nanti bisa. Nanti beta kirim ke Wishe sama Yurni nanti untuk dibagi. Oke teman-teman, saya rasa tadi sudah menjawab semua pertanyaan teman-teman ya. Jadi tadi ini sebenarnya masih ada yang bertanya, Kak, kalau ingin bekerja di luar negeri, apakah memang harus lulusan dari universitas luar negeri atau lulusan Indonesia tetap bisa? Nah, tadi sudah ada narasumber yang pertama, Kak Patricia yang lahir besar di Ambon, ya. Kemudian S2-nya baru di Belanda dan kerjanya di Belanda. Oke, itu sudah menjawab pertanyaan ya. Kemudian yang bertanya-tanya lagi, tadi Kak Wishe juga sudah sudah bilang nanti akan share materi, ya. Kak Wishe juga sudah menjelaskan tentang short course-nya di Belanda kayak gimana, ya. Dan yang bertanya mau share materi lebih tepatnya atau yang ingin tahu tentang rekaman hari ini nanti bisa cari di YouTube saja ya. Cari Timur Cerdas, sudah ada di YouTube. Di situ kami biasanya share wawancara atau talk show dengan tiap narasumber. Jadi setiap kali ada pertemuan kami share ya teman-teman ya. Nah, untuk itu seperti yang Kakak Pepi bilang, untuk saat sekarang ini kan lagi corona dan sebagainya, dan yang masih malu-malu, masih takut, jangan ya. Nah, teman-teman sekarang ya belajar dulu, siapkan diri dulu. Seperti ada beberapa teman-teman di sini yang sudah ikut kelas Timur Cerdas ya, karena di Timur Cerdas kami siapkan teman-teman juga ada kelas TOEFL ya, kemudian ada kelas konsultasi ya. Jadi kalau bayar, tapi itu bayar ya, kelas TOEFL itu sudah langsung dengan konsultasi. Itu satu sekaligus bayar ya, langsung dapat itu. Nah, untuk yang ini kelas inspiratif ini gratis saja supaya teman-teman termotivasi ya, karena kami juga ingin berbuat baik lah terhadap sesama ya, sharing ilmu ya, siapa tahu kami dapat pahala nanti. Dan teman-teman yang masih takut, yang masih malu, seperti ada ini quote bilang, don't be afraid to move because the distance of 10,000 miles starts by a single step. Itu artinya jangan takut melangkah karena jarak 1.000 mil, maksudnya jarak untuk ini ya yang akan teman-teman ambil ini itu dimulai dengan satu langkah, dan teman-teman sudah mengambil satu langkah itu dengan ini ya, dengan ikutan acara ini, dan kami sangat appreciate itu teman-teman sudah mau untuk berusaha. Oke, karena kita dibatasi oleh waktu, maka dari itu saya harus stop sampai di sini ya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan nanti bisa hubungi kami, japri saja ya teman-teman, dan jangan lupa kelas inspiratif ini akan kami adakan tiap 2 minggu. Jadi kalau yang untuk dokter itu nanti pembicaranya ada lagi dari kami ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat Patricia di Belanda, sukses selalu di Belanda. Terima kasih. Kami bangga sekali ada Nona Ambon yang sudah ini ya mengharumkan nama bangsa khususnya Indonesia Timur ya, sudah ada di Belanda sekarang. Good luck, semoga sukses terus karirnya, dan juga Kak Wishe, terima kasih sudah mau sharing sebelum mau pindah ke Amerika Serikat ini. Oke, teman-teman, sekian dulu dari kami. Dah. Yurni, thank you. Yurni, Yes. Nanti beta mungkin sekitar 1 atau 2 hari beta akan research soal vocational studies. Nanti beta akan kirim link presentasinya ke Wishe, ke kalian berdua.
dan Oke. bisa share langsung ke teman-teman lain. Oke, terima kasih. Patricia. Memang kita pikir teman-teman pasti punya banyak sekali pertanyaan karena Iya. Tapi satu kali kita dibatasi pertemuan, waktu Belanda karena ini kan jarang, ya Belanda ini kan jarang dibahas. Yang paling banyak tuh Australia, Amerika. Padahal kesempatan ke Belanda itu banyak sekali. Iya. Tapi tidak sekali. menutup kemungkinan bahwa nanti Timur Cerdas akan mengundang Patricia untuk kembali jadi speaker di kelas ini, ya, supaya pertanyaan-pertanyaan yang ditampung-tampung ini bisa nanti tersalurkan di kemudian hari nanti. Oke? Sekian Oke, dulu thank you very much. Ya, Oke, bye. ya, thank you. Terima kasih Oke, semuanya. terima kasih Terima teman-teman kasih. semuanya. Have a good day. Bye. Bye. Terima kasih banyak Kak Kawis, Kak Yuni. Ya, terima kasih. Terima kasih.